Assalamualaikum. Mari silakan masuk. Baik, silakan duduk. Sini sama siapa? Tadi kesini bawa motor sendiri. Oh, sendiri. Sendiri. Boleh perkenalkan diri dulu? Iya, kenalin saya Eva Fitriana. Baik, sebelum kita melakukan konseling pada hari ini, sebelumnya perkenalkan dulu. Nama saya Arindi, jadi Mbak Eva bisa memanggil Bu Arindi. Saya di sini konselor yang akan membantu Mbak Eva untuk menyelesaikan permasalahan yang telah Mbak Eva hadapi dengan Mbak Eva sendiri yang mencari solusinya. Ya, sebelumnya udah pernah ikut konseling belum? Udah, itu. Udah. Baik, karena udah pernah mengikuti konseling, maka saya izin untuk menjelaskan secara singkat agenda kegiatan kita pada hari ini. Jadi di sini kita akan melakukan sesi konseling yang dimana konseling ini tuh membuat Mbak Eva dari permasalahan yang Mbak Eva alami itu bisa terpecahkan solusinya. Nah, di sini itu konselingnya tuh bertujuan untuk membuat masalah yang Mbak Eva alami menjadi terentaskan atau terselesaikan. Terus di sini Mbak Eva juga jangan takut untuk bercerita, karena di sini terdapat asas-asas dalam konseling ini. Yang pertama yaitu kerahasiaan, yang dimana Mbak Eva bisa menceritakan suatu permasalahan Mbak Eva dengan rinci dan detail tanpa takut untuk Berarti kalau saya cerita aman ya? Aman. Nah, terus yang kedua juga ada asas kesukarelaan, yang dimana Mbak Eva dengan sukarela bercerita kepada saya untuk mengenai permasalahan yang Mbak Eva alami. Nah, selanjutnya ada permasalahan apa yang ingin Mbak Eva ceritakan? Jadi saya ngajar, dimana saya ngajar 2 tempat. Nah, masing-masing tempatnya ini gajinya sama. Di tempat saya ngajar sekolah, gajinya 400.000. Saya ngajar ngaji, gajinya sama 400.000. Mungkin kalau di total sebulan 800.000 kedengaran mungkin kayak sedikit lumayan ya. Tapi dengan di tahun sekarang kan makin naik kan harga dari BBM, terus apalagi perempuan ya, skincare, terus bensin, tadi sama aja BBM ya, bensin, terus makan siang, pokoknya hal yang kayak gitu. Terus dengan gaji segitu apakah bisa mencukupi kebutuhan Mbak Eva? Kalau untuk mencukupi sebenarnya nggak terlalu mencukupi. Cuma caranya itu ya saya nabung, jadi saya menghemat. Jadi kayak saya bawa bekal dari rumah. Terus kalau saya ngajar kan 2 tempat, yang pagi saya bawa bekal. Kalau untuk sore saya nggak bawa bekal, karena cuma 1 jam saya ngajar sebentar. Jadinya saya bisa hemat uang makan di sini ya. Cuma tuh untuk bensin sama kuota tuh saya di situ. Jadi mau nggak mau saya harus hemat. Lalu apakah hal tersebut mengganggu kehidupan Mbak Eva dengan gajinya segitu? Kalau mengganggu sebenarnya sih ada mengganggu ya, karena kan jadi beban ya. Jadi mau nggak mau saya harus nyisihin sedikit demi sedikit ya. Jadi yang kayak mungkin harusnya saya bisa buat main gitu kan, mau nggak mau saya harus mikir lagi, oh yaudah kalau saya main kan nanti kan mau nggak mau kan akan berkurang. Iya. Gaji saya nggak mencukupi gitu kan, nggak menutupi buat bulan depannya kayak gitu. Terus selama ini tuh hal-hal apa aja yang udah Mbak Eva rasakan dengan penghasilannya seperti itu? Yang saya rasain sih banyak ya. Alhamdulillahnya saya udah beli HP. Terus udah 2 HP saya beli. Terus saya udah bisa ngajak keluarga saya buat jalan-jalan. Terus saya juga udah bisa beli bermacam-macam yang barang yang tadinya saya nggak bisa beli, sampai akhirnya saya bisa beli. Terus saya juga bisa jalan-jalan kemanapun ataupun beli makan apapun yang saya mau, kayak gitu sih. Kayak sehari-hari aja sih. Mungkin kayak yang tadinya saya belum bisa, oh mungkin makan ini, tapi sekarang udah bisa. Lalu apakah Mbak punya pikiran untuk kedepannya seperti apa dengan penghasilan seperti itu? Untuk kedepannya sih saat ini sih masih stuck di sini ya, tapi saya masih mencoba buat nyari tempat kerjaan lain, entah itu di mana, atau mungkin ada penghasilan kayak ngajar les mungkin, karena ngajar les kan penghasilan lebih besar, mungkin kayak gitu. Nah tapi ada sedikit pusing ya, karena kan saya kan juga harus biaya kuliah kan. Jadi dimana dengan gaji 800, terus sini buat biaya kuliah kan. Ya mungkin biaya kuliah sebenarnya murah ya untuk orang yang dimana ya maaf ya, misalnya kayak biayain orang tua atau apa gitu ya, mungkin murah kan, tapi untuk saya yang biaya sendiri
yang dimana notabene sini gajinya kecil, menurut saya tuh lumayan besar ya dengan bayar UKT gitu kan per semester. Jadi mau nggak mau ya itu tadi saya bilang saya harus nabung. Jadi saya sisihin entah setengah dari gaji saya itu ya saya pakai buat tabungan. Tapi kan mau nggak mau kan setiap bulan ada aja ya, kayak anak murid saya bisa sunatan atau ada acara pernikahan teman saya, mau nggak mau kan saya harus datang kan ke acara itu. Nah jadi yang tadinya uangnya gue kumpul mau nggak mau ambil lagi, terus buat beli bahan-bahan yang lain kayak keperluan ya kurang diri sendiri lah gitu ya, kayak gitu. Berarti bisa saya simpulkan kalau Mbak Eva ini punya penghasilan yang bisa terbilang kecil, namun Mbak Eva sudah bisa membaginya dengan cara menabung, lalu bisa membeli suatu barang-barang yang ingin dibeli seperti itu kan. Lalu planning kedepannya itu seperti apa? Maksudnya kayak gambaran kedepannya kayak bakalan terus seperti ini kah? Apa gimana? Kalau planning kedepannya sih sebenarnya saya ada pengen ngajarnya, pengen naik ya sekolahannya ya lebih ke atas. Cuma untuk saat ini planning ke depan fokus dulu kuliah. Kalau memang sekiranya nanti udah lulus baru ada tujuan planning yang buat dituju itu. Karena kalau saat ini masih stuck di sini, karena mau lanjut atau mau nyari gaji yang lebih besar, mau nggak mau kan harus tuntasin dulu kan, lulus dulu kayak gitu. Ya cuma itu saya pusing gitu aja, kayak ini mana saya harus berbagi uang itu. Cuma memang kembali lagi emang harus tabung ya, harus hemat ya, apalagi kan berangkat dari sini ke kampus kan mau nggak mau kan butuh biaya juga kan, terus berangkat ngajar, bensin kan itu emang sih kak kuliahnya sih nggak setiap hari ya, cuma 1 minggu, tapi kan tetap aja lumayan kan, bensin 2 hari itu kan bisa ngabisin kurang lebih 2 batang kan, terus setiap harinya saya ngajar kurang lebih seminggu saya harus beli terus kan, dengan makin naik harga makin naik mau nggak mau kan itu uangnya keambilan terus, jadi itu salah satunya saya nabung sih. Cuma di sini sih saya ada punya usaha sih, usaha sampingan. Jadi saya punya usaha makanan yang dimana di situ saya jual melalui online. Jadinya untuk biaya saya tambahan kayak uangnya ya lumayan lah, nggak banyak sih hasilnya ya. Tapi saya lumayan buat saya biaya makan atau biaya hal yang lainnya. Jadi kayak saya jual makanan tuh nanti yang beli kurang lebih anak murid saya sendiri atau teman-teman saya kayak gitu. Tapi untungnya sih itu, maksudnya teman-teman saya selalu support apa yang saya jual gitu ya, kayak gitu. Tapi untuk dalam hal menabung itu Mbak Eva masih susah untuk membaginya atau kayak gimana? Kalau untuk membaginya sih nggak terlalu susah ya, ada susah tapi nggak terlalu susah, sedang lah gitu ya. Misalkan uang yang tadi buat UKT udah kekumpul nih, terus tiba-tiba yang tadi udah kekumpul misalkan sekian gitu ya nominalnya, terus tiba-tiba nih keambil, kayak tiba-tiba ada teman pernikahan ada saya bilang, terus anak sunatan, nah itu tuh langsung keambil tuh. Mau nggak mau kan saya kalau ngasih itu kan namanya anak murid nggak enakan kan kalau ngasih nominal kecil, jadi saya ambil, jadi yang tadi udah kekumpul ya akuras lagi uangnya gitu. Berarti harus muter otak untuk iya benar bu, saya muter otak banget, dimana kayak saya aduh kayak udah enak nih ya, terus tiba-tiba ntar ada saudara saya nikahan atau apa ya, mau ngomong kan sok muter otak kan, apalagi kan Gen Z ya, dimana kan kayak misalkan anak temen seusia saya yang kayak ngajak main ya, saya tolak, saya tipe orang gak enakan, tapi kadang saya tolak sesekali ya, tapi kadang saya juga ada bosan juga kan di rumah, jadi mau gak mau saya ikut main juga kayak gitu ya. Buat ini pasti paham lah mas saya ya. Baik, berarti bisa saya simpulkan kalau di sini Mbak Eva tuh punya permasalahan kerja di 2 tempat, namun gajinya tidak mencukupi sehingga harus membagi uang untuk menabung, lalu ada seperti pengeluaran yang tidak terduga sehingga Mbak Eva merasa butuh pemasukan lebih lagi, bukan? Iya benar banget bu, butuh banget masukan yang lebih dari itu ya. Tapi ada juga sih masalahnya ya bu, jadi dimana tempat saya ngajar sekolah ini itu tuh setiap guru tuh dapat dana hibah 3 bulan sekali. Nah terus dapat penghasilan sih lumayan dana hibah ya, lebih dari gaji pokok ya, dulu lebih banget. Tadinya tuh waktu tahun dulu tuh
uang itu belum mencukupi, makanya saya bilang saya bisa beli HP, saya juga bisa ngajak keluarga saya jalan, karena kan itu juga dibilangnya walaupun dari pemerintah tapi memang udah hasil buat uang kita pribadi kan, jadi terserah kita bebas buat apa gitu kan. Tapi sampai di mana nih, ada di mana pemerintahnya ini ngubah tahun 2025 ini. Saya nggak tahu sih ya, apa dari, saya nggak mau nyebut atau gimana pun, intinya pemerintahnya ini ngubah di mana yang tidak S1 tidak dapat dana hibah. Terus yang dapat dana hibah ini hanya S1. Terus kayak yang saya kan sedangkan saya kan S1 kan, jadi saya nggak dapat dana hibah, Bu. Itu kan benar-benar berasa banget kan, yang tadinya saya penghasilan dari dana hibah. Jadi tempat saya ngajar sekolah ini, Bu, ada dana hibah, BOP, sama uang gaji pokok. Jadi semesti mencukupi aja. Tapi kan yang sebenarnya kebutuhan tetap aja ya. Nah apalagi tapi sekarang kan tahun 2025 ini dana hibahnya nggak dapat. Cuma BOP ini yang dapat. Tapi BOP ini dapatnya kecil, lumayan tapi nggak sebesar gaji pokok gitu ya. Ya maksudnya sih kalau orang ngomong mungkin ya sudah lumayan ya, iya memang lumayan kayak gitu. Berarti Mbak Eva waktu itu sempat membeli barang-barang yang Mbak Eva inginkan itu dari uang hibah tersebut? Iya, dari uang hibah tersebut. Tapi ada sedikit sisipan dari gaji pokok. Jadi tuh kayak misalkan gaji saya yang ngajar sore, itu saya pakai buat saya sehari-hari. Nah, sedangkan gaji yang saya ngajar sekolah itu saya tabung tuh, dicampur sama uang hibah. Jadi kayak gitu. Berarti uang hibah sangat membantu pemasukan Mbak Eva? Sangat membantu banget, Bu. Yang tadinya ya gaji pokok segitu, Bu, ya kan, sangat bantu kan. Terus Mbak Eva dengan hilangnya uang hibah itu merasa sangat terpukul tidak? Sangat, Bu, sangat merasa agak sedih juga ya. Apalagi di mana, Bu? Jadi kan pihak sekolah tuh nyuruh saya kan, kayak nyuruh semua guru sih ya, bukan nyuruh saya aja. Nyuruh di mana nih? Ayo guru-guru tolong kumpulin buat kayak apa sih namanya, kayak data-datanya segala macam buat kita ajuin lagi kan dana hibah. Saya udah effort banget ke fotokopi, saya kumpulin segala macam. Terus sampai di mana endingnya nggak taunya saya nggak dapet kan ya, ada sedih ya, kayak ya oma gimana gitu kan, ada rasa kayak kecewa juga, marah juga, marah ke siapa, karena kan uang pemerintah. Kecuali kalau pihak sekolah ya, saya bisa ada tuntutan ngomong, Bu, kok saya nggak dapet sih gitu ya. Tapi ini kan pemerintah, saya juga nggak bisa ngomong kayak gimana kayak gitu. Nah, terus apakah ada solusi lain buat bisa mendapatkan uang hibah tersebut? Alhamdulillahnya sih pihak sekolah saya itu adil ya, nggak dibagi rata gitu, karena itu di uang pribadi. Cuma tuh alhamdulillah itu pihak sekolah tuh kayak misalkan guru, semua guru tuh ya itu tuh ngasih uangnya tuh 100.000 buat guru yang tidak kuliah. Kayak saya kan masa belum S1, jadi setiap guru tuh ngasih 100.000 ke saya. Jadi kan lumayan sih, bantu sih ya. Ya walaupun nggak sebanyak dana hibah tapi lumayan kayak gitu. Tapi sempat ada masalah juga, Bu, di situ. Masalah seperti apa? Yang tadi emang si solusinya alhamdulillah itu pihak sekolah emang ngebantu banget ya, maksudnya adil gitu ya. Oh ini guru yang nggak dapat kita sumbang 100.000 gitu ya, biar sama-sama ngerasain juga gitu kan. Tapi sempat ada problem tuh di mana ada satu guru, jadi saya nggak dapat, dan guru ini dapat. Mungkin dia nggak mau kali ya, namanya kan bilangnya uangnya keambil kali ya 100.000 itu. Walaupun 100.000 kan tetap aja ya namanya orang gitu kan. Jadi saya dipaksa nih buat diperiksa ATM saya. Satu guru ini bener-bener kepo banget, ngechat saya nih malam-malam ya, coba Pak tolong lu cek tuh ATM lu, mungkin masuk kali uangnya gitu ya. Dari sore kalau nggak salah beliau ngechat saya dari sore sampai malam, saya suruh cek aja ATM. Iya memang nggak dapat ya, kalau dapat saya juga pasti saya kasih tahu kan, nggak mungkin juga kan. Jadi Bu, dapat dana hibah itu Bu dapat 16 sekian, terus itu ada potongan, tapi bukan potongan buat sekolah, maksudnya buat embel-embel kayak apa ya, saya kurang begitu paham. Pokoknya intinya ada potongan. Ya nggak mungkin juga kan saya gelapin uang gitu kan, saya makan sendiri, pasti kan kasih dapat saya juga akan potong uang itu kan. Nah si guru tersebut ini, satu orang ini nggak percaya banget sama saya, bener-bener saya suruh periksa ATM saya berkali-kali ya, sampai saya kan bingung juga ya, iya memang nggak dapat mau diapain.
Sampai akhirnya dia ngomong gini, coba Pak, lu cek sana Pak ke ATM langsung. Mungkin kalau dia banking lo nggak bisa, error kali ya. Ya kan nggak mungkin ya. Oke lah, saya begini, ya udah saya ikutin nih. Akhirnya saya saat itu paginya ke ATM. Saya cek ke ATM, memang benar saya nggak dapat Bu. Tapi si guru ini, ya mungkin dia nggak terima kali ya. Ya udah, sampai akhirnya saat pagi itu juga memang saya ke ATM sekalian ke sekolah, karena saya itu kan saya bilang saya dapat uang 100.000, jadi semua guru tuh ngumpulin uang, jadi saya sekalian terima uang itu kan. Cuma ya itu, saya melihat reaksinya si guru tersebut ini agak sedikit beda gitu loh sama saya sikapnya. Yang tadinya kayak ngobrol kayak Pak atau apa gitu ya, itu tuh cuma kayak satu saya aja, kayak sekedar ngomong kayak kayak gitu lah Bu. Paham lah ya orang yang nggak terima. Dan sampai dimana ada satu guru juga ini, dia tuh sedikit yang tadinya dia biasa ya. Jadi satu guru ini memang sama si guru yang ini ya temenan sudah lama, sudah sama-sama senior lah, kebetulan emang senior saya gitu ya. Jadi dia tadinya fine-fine aja si guru ini ya. Jadi kayaknya yang saya kayak kebawa sama si guru ini. Jadi sampai dimana pas uang ini sudah diterima di saya, sampai dimana ada omongan guru ini yang menurut saya nggak enak omongannya. Jadi saya yang tadinya saya diem, jadi saya sedikit ada jawabin ya. Ya memang sih kedengarannya kurang sopan, tapi ya namanya manusia Bu, kan hatinya juga ada sedikit kayak kesinggung ya. Nggak tahu ya, apa mungkin perasaan saya aja kali ya. Mungkin kalau Bu Rimbi mungkin orangnya sabar kali ya, mungkin nggak gampang kesinggung. Jadi dimana saya sudah menerima uang ini, terus si guru ini ngomong seperti ini, udah Pak jangan nangis tuh, udah adem kan, lu udah nerima uang. Kayak saya langsung, ya Allah uang nggak seberapa, maaf aja gitu Bu ya. Maksud saya gini ya, iya sih memang tadi saya bilang saya butuh uang, tapi kalau untuk saya minta ke orang tua saya hidup mandiri Bu. Jadi saya, masa kalau saya ngandelin uang orang tua saya bisa aja Bu. Mungkin saya sama aja kayak anak-anak yang umumnya lain, saya kuliah pakai uang orang tua saya, terus saya jajan. Tapi kan saya pikir kan saya udah kerja Bu, nggak mungkin kan saya ngandelin uang orang tua saya terus kan. Jadi saya benar pure ngandelin uang saya pribadi, apapun itu saya beli pakai uang pribadi gitu Bu. Terus sampai mana yang tadi saya bilang ya, kembali yang teman saya guru ini ya, dia bilang, saya udah jangan nangis loh, kok udah dapat uangnya kan. Terus saya bilang gini ya, oh ini nih kalau mau uangnya saya balikin nih, kalau mau ambil aja lagi nih nggak apa-apa. Kan tadi ngomong gitu semuanya menyinggung perasaan saya kan Bu. Kalau baru ini gitu kesinggung nggak? Pasti kesinggung kan Bu. Dan tapi sampai di mana ada nih pihak sekolah ini kayak ngerasa nih Bu, kayaknya tiba-tiba nih kayak ada sedikit kecekcokan gitu ya. Dia ngerasa, akhirnya dia ngomong gini kan, udah jangan kayak gitu, udah kita mah jangan ada baperan di sini, cuma bercanda aja, gurau-gurau aja. Tapi kan namanya manusia Bu. Saya cuma kayak gini ya kamu mah enak nggak ngerasain posisi saya ya, makanya kamu bisa ngomong seperti itu. Lah kalau saya ngerasain gimana? Saya juga Bu, kalau saya boleh pilih ya, saya udah ngomong sama pihak sekolahnya Bu, udah Bu, saya nggak usah dikasih uang 100.000 itu Bu. Saya nggak mau uang nggak seberapa, tapi mereka ini nggak ikhlas gitu ya. Tapi kembali lagi yang tadi Ibu nanyakan, solusinya ada, iya ada. Pihak sekolah tetap adil. Bagaimanapun uang itu dari pemerintah, jadi kita tetap harus ngasih 100.000 untuk pihak guru kayak gitu. Ya saya akui sih adil sih memang ya. Cuma ya itu gurunya ini, maksudnya ada sedikit kayak nggak terima. Mungkin dia mikir ayah 100.000 kan kalau mau beli susu buat anak gua lebih enak gitu ya dibandingkan gua kasih ke lu gitu ya, buat bahasa kasarnya kayak gitu Bu. Kayak gitu. Lalu setelah ada kejadian tersebut, apakah ada efek yang terjadi di lingkungan guru-guru? Apakah hubungan Mbak Eva dengan guru tersebut menjadi renggang atau seperti apa? Jadi pada saat itu Bu, saat menerima dana hibah, pada saat itu tuh lagi sedang mau bulan puasa Bu. Jadinya kan kalau puasa itu kan sekolah nggak yang lama kan, sebentar. Dan pada saat itu kayaknya sudah mulai libur deh Bu, kalau nggak salah. Jadi yang dimana saya setelah menerima dana hibah ini, kita udah nggak ketemu lagi karena kan libur kan. Tapi sampai dimana ketemu lagi itu pas silaturahmi Lebaran. Nah pada saat itu pas Lebaran sempat sih saya ada berpikir gini ya, aduh bagaimana ini ya ketemu sama mereka pada, apakah ada diem-dieman, apa bagaimana. Saya juga ada sedikit kecewa juga sebenarnya sama mereka pada, karena kan
bagaimanapun saya juga bukan kesalahan saya ya nggak dapet dana hibah. Tapi sampai di mana Bu, saya berpikir ya udahlah, nggak apa-apa, udah ikutin aja jalannya. Udah saya silaturahmi lebaran aja ke rumah beliau gitu ya, karena memang bagaimanapun saya ini kan junior kan, lebih muda juga gitu kan umurnya. Ya udah, saya ke rumah beliau, saya lebaran. Setelah saya lebaran, ya alhamdulillah sampai di mana tuh kita baik-baik lagi aja, ngobrol lagi aja. Cuma memang yang tadinya saya lebih aktif untuk berbicara, pada saat itu saya nggak mau terlalu berbicara, jadi saya lebih sedikit monoton, kayak mendengarkan, kayak oh ibu ini cerita tentang ini, cerita tentang keluarganya segala macam, saya sadar dengerin aja. Saya nggak mau yang panjang kali lebar karena saya takut ngomong juga, karena kan kejadian kemarin juga belum lama maksudnya Bu, yang gitu kan tentang dana hibah. Jadi saya kayak mikir kan, aduh takut nih buat ngomong gitu ya. Dan saya itu Bu, setelah dapat dana hibah itu Bu, padahal kan bisa aja ya sebenarnya kalau saya mau lakuin ya pas banget kan, saya dapat dana hibah dalam posisi mau puasa lebaran kan, bisa aja uangnya saya gunain buat beli baju hari raya kan. Tapi saya nggak siap pakai uangnya, jadi uang dana hibah itu yang dapat dari guru-guru, uang saya simpen. Soalnya ada di mana guru ini ngomong gini ya, mungkin bercanda kali ya, saya nggak tahu benar atau enggak, tapi kayaknya sih ya pokoknya saya nggak tahu benar atau enggaknya. Jadi di mana ada guru yang ngomong seperti ini Bu, yaudah Pak, nanti kalau memang sekitar tahun depan udah dapet dana hibah, baru deh tuh ntar uang yang kita kasih ntar lu kembaliin lagi. Saya mikir gini Bu, kalau saya pakai sama aja kan saya minjem ya. Kalau saya balikin lagi, ya ngapain sih pakai? Akhirnya sampai di mana uang itu saya mikir-mikir saya nggak pakai, jadi saya simpan aja. Jadi kalau suatu saat nanti ketika memang saya dapat dana hibah sendiri, saya gantinya kan lebih mudah. Kalau memang hal itu terjadi beneran ganti. Tapi kalau memang hal itu hanya sekedar lelucon aja, sekedar bercanda aja, ya udah saya pakai ya, yang buat pegangan sehari-hari kayak gitu. Berarti uang hibah yang udah dikumpulkan guru-guru tuh pada saat ini masih Mbak Eva kumpulkan? Masih Bu, alhamdulillah masih saya simpan uangnya itu ya, belum saya pakai. Pernah saya pakai tapi langsung saya ganti lagi, karena saya mikir itu, saya nggak mau balikinnya seperti itu. Karena mikir juga untuk di kedepannya akan menyusahkan Mbak Eva jika Bener. harus mengembalikan. Nah itu pada pas lebaran silaturahmi itu ya, saya juga ngomong, emang sengaja sih saya omongin ya, biar mereka tahu juga ya. Saya bilang seperti ini uang yang dari kalian pada yang dana hibah ini nggak saya pakai, kok uangnya masih saya simpan, biar mereka tahu gitu loh. Terus ada nanya guru kan, emang kenapa Pak, kok nggak dipakai? Nggak apa-apa, ntar saya suruh gantinya lebih besar lagi. Saya sengaja ngomong kayak gitu. Sebenarnya sih apa sih, saya tahu saya memang masih junior ya, tapi Bu, walaupun masih junior saya juga nggak mau Bu terlalu pendiam atau diem kayak gitu Bu, karena menurut saya tuh junior itu berhak juga untuk berbicara ataupun dia untuk mengungkapkan perasaannya. Karena kalau mereka terlalu diem ya kita nggak tahu ya, tapi pasti saya yakin Bu tempat kerja lain ada aja di mana senior itu seenaknya. Tapi alhamdulillahnya sih Bu, tempat saya ngajar seniornya itu ngerangkul juniornya. Cuma memang kejadian dana hibah itu aja, tapi setelahnya sih ya better aja sih, pelan-pelan aja, kayak ya udah ngajar kembali aja, ngobrol, makan kayak gitu. Lalu dengan uang hibah yang Mbak Eva kumpulkan dan Mbak Eva nggak pakai, terus bisa mencukupi kehidupan Mbak Eva di sehari-hari? Ya tadi saya bilang Bu, saya buka kayak makanan gitu kan. Terus saya sih ada niatan sih Bu, pengen buka tempat les di rumah. Jadi kayak, soalnya kan saya juga ngajar ngaji Bu. Jadi di mana nih tempat saya ngajar ngaji ini, anak-anak ini ada yang masih kecil, ada yang masih besar, dan mereka tuh kadang kan nanya PR bahasa Arab ke saya. Jadi kayak menurut saya apa salahnya sih kalau saya buka les kan gitu Bu. Dan setelah saya amatin, penghasilan les itu lebih besar Bu, kayak gitu. Apalagi kan kalau saya sendiri kan mukanya pasti jauh lebih besar kan. Jadi kemungkinan sih saya akan buka tempat les Bu. Jadi saya buka tempat les di rumah, ya nggak usah banyak-banyak Bu, saya mah 5 atau 6 nggak apa-apa ya. Kalau ditotalin kan misalkan per orang per anak gitu ya 150 dikali dengan 6 anak kan lumayan Bu, sangat membantu uang saya buat sehari-hari dan per semester saya kan, seperti itu. Kemungkinan sih saya akan buka tempat les Bu. Berarti di kedepannya Mbak Eva memiliki rencana untuk membuka les agar
mendapatkan penghasilan? Iya, akan supaya saya mendapatkan penghasilan lebih cukup, benar-benar cukup ya. Dan alhamdulillahnya ini Bu, tempat saya ngajar sekolah ini, dimana tempat ngajar saya sekolah ini punya beberapa lembaga, dan saya bersekolah ini sama yang pihak punya sekolah ini ya, saya juga mau diajuin buat ngajar kalistung Bu. Jadi kan kalistung ini orang di sini sama kayak les sih Bu, cuma kalau les kan sebutnya nama bimbel ya. Kalau kalistung ini kan baca tulis menghitung. Jadi dimana anaknya ini Bu seusia kayak bocah TK tapi yang mau masuk SD. Jadi kan sekarang ini Bu SD ini kan nggak bisa kan umur 7 tahun pas. Nah caranya ini Bu, kita arahin ke kalistung biar mereka lebih paham untuk pelajaran menghadapi SD seperti itu. Nah kalau untuk les pribadi itu atau sebutan bimbel itu ada lagi, jadi ya itu memang oleh sekolah kayak anak SD kelas 1 atau kelas 2 seperti itu. Berarti dari inian yang kalistung Mbak Eva bisa mendapatkan penghasilan tambahan? Bener, sangat bisa Bu. Dan kalau saya sih ngaji sih sebenarnya beda ya, lembaganya sama tempat ngajar sekolah. Tapi saya sebenarnya lumayan tertarik Bu sama tempat ngajar ngaji di lembaga saya ngajar sekolah. Jadi itu ada beberapa lembaga Bu, ada sekolah, ngajar ngaji, TPA atau TPK gitu sebutannya ya, sama bimbel. Nah ngajar ngaji di tempat saya ini, yang bukan tempat saya yang sore ya, tempat saya sekolah ini, dimana itu di situ dapat dana hibah juga Bu. Dan dana hibahnya itu nggak harus S1, karena kan gue ngajar ngaji kali ya. Jadi yang penting lulusan SMA. Dan dimana sempat yang pihak sekolah juga nawarin saya juga ngajar ngajinya Bu. Ya alhamdulillah kali ya, cuma mungkin pada saat ini belum, karena posisinya akan nanti posisi di mana soalnya ada guru yang mau keluar Bu, jadi nunggu guru tersebut keluar dan dipertimbangkan balik dengan waktu saya, karena kan saya benar-benar harus bisa ngatur waktunya kan Bu, karena kan saya pagi ngajar sekolah selesai jam 11, terus saya ngajar ngaji jam 3, itu kan mepet banget kan. Sedangkan ngajar ngaji di tempat sekolah ini juga jam 3 juga Bu. Kemungkinan kalau saya bisa ngajar ngaji tempat situ ya, mungkin ngajar ngaji yang tempat saya berbeda sore, saya ubah jamnya jadi jam siang. Dan yang saya ikutin dari sana juga bukan kan lumayan udah dapat dana hibah biar seimbang ini kan. Jadi kemungkinan saya akan ngambil ya setiap harinya 3 kali ngajar sekolah dan 2 kali ngajar ngaji kayak gitu. Tapi apakah Mbak Eva udah memikirkan membagi waktunya gitu? Yang tadi saya bilang, jadi saya kemungkinan dari pagi sampai jam 11 saya ngajar sekolah, setelahnya itu jam 1 kemungkinan kali ya, jam 1 biasa ada istirahatnya sih Bu ya. Jam 1 jam misalnya ngajar ngaji Bu, 1 jam, jam 1 ini saya ngajar ngaji di tempat saya sendiri. Nah jam 2 ini kan saya bisa istirahatkan juga. Jam 3 nya baru saya ngajar ngaji di tempat saya yang lembaga tadi itu. Jadi kan bisa kebagian waktu. Ya mungkin memang capek sih Bu, tapi ya bagaimana lagi Bu ya, namanya kehidupan kan sangat membutuhkan uang kan ya. Berarti Mbak Eva jika sekiranya udah bisa ngajar di ngaji yang di lembaga sekolah tersebut, berarti udah berkomitmen bisa menjalani setiap hari? Alhamdulillah sih, yang pihak tersebut juga untuk saya berkomitmen seperti itu ya setuju aja. Jadi memang kan, jadi ngajar ngajinya Bu bagi kelas kan, jadi terserah saya, pihak sekolah, pihak tempat ngajaran saya yang sendiri ya, terserah saya, jadi mau jam berapa aja. Dan saya juga anak murid saya kan udah gede, yang saya ngajar ngaji sendiri udah pada SD Bu, udah pada kelas 4, kelas 3, jadi menurut saya lebih buat diinfonya lebih gampang kayak gitu. Berarti dengan permasalahan yang telah Mbak Eva ceritakan tadi kan Mbak Eva juga telah mengetahui solusinya ya, karena Mbak Eva juga sudah mencari solusinya. Lalu apakah jika di kedepannya beneran terjadi Mbak Eva ngajar di 3 tempat tersebut, apakah Mbak Eva bisa berkomitmen untuk membagi waktunya serta membagi seluruh kegiatan yang Mbak Eva bisa jalani 2 tempat sekarang menjadi 3 tempat, apakah bisa? Sebenarnya sih kalau dibilang bisa atau enggak, kemungkinan sebenarnya dipaksain ya, karena terpaksa, jadi harus mau nggak mau harus bisa. Jadinya kemungkinan mungkin bisa aja Bu, cuma yang nggak bisa itu karena untuk materinya kali ya, karena kan bagaimanapun 3 anak ini kan beda-beda, ngajar ngaji biar dapat aja beda-beda tadi saya bilang kan. Jadi mau nggak mau materinya aja, mungkin saya dari malamnya saya belajar,
dan saya tidur yang tidak begitu malam, agak supaya saya paginya ini bisa benar-benar fit untuk kesehatan saya juga kan. Jadinya kemungkinan saya benar-benar ekstra buat kesehatan sendiri juga sih. Yang penting mungkin makan ya, jangan sampai telat. Karena kan saya sendiri udah berkomitmen buat ngajar di tempat ini kan. Jadi bagaimanapun saya punya 3 tempat tanggung jawab kan untuk yang anak-anak ini kan. Jadinya mau nggak mau saya benar-benar harus menjaga kesehatan saya sendiri. Mungkin itu aja sih yang saya bisa ngambil diri saya sendiri ya, kayak gitu. Berarti dari permasalahan ini Mbak Eva sudah merasa lega atau terselesaikan belum? Udah lumayan lega sih Bu, udah sedikit bisa mencerahin perasaan saya sendiri ya, yang tadinya saya mendem. Akhirnya saya bisa berbagi cerita ya, kayak bagaimana Bu Arimi tahu nih perasaan seseorang gitu ya, seperti ini. Ada yang sedang kebingungan, walaupun beliau nemu saran, tapi kalau nggak tahu nih mau cerita ke siapa, tetap aja bingung kan. Tapi alhamdulillahnya ada bimbingan konseling ini ya, jadi saya bisa bercerita sama Bu Arimi seperti itu. Terus untuk selanjutnya, apakah Mbak Eva benar-benar merasa permasalahan itu selesai atau di kemudian hari bakal melakukan konseling lagi? Untuk saat ini sih Bu cukup ya alhamdulillah, tapi mungkin nanti ya nextnya kalau misalkan ada terjadi saya butuh konseling lagi ya, saya nanti akan menghubungi Ibu Arindi seperti itu. Ya karena kan Mbak Eva juga dari permasalahan yang tadi telah kita bicarakan, Mbak Eva juga sudah bisa mencari solusinya tersendiri. Jadi semoga apa yang Mbak Eva sampaikan bisa Mbak Eva jalani sehingga konseling ini benar-benar memberikan perubahan yang lebih baik bagi Mbak Eva. Alhamdulillah sih saya juga lebih baik sih sekarang ya. Konseling pada saat ini bisa kita cukupkan. Iya. Mungkin kalau jika ada suatu hari nanti Mbak Eva ingin konseling lagi bisa kembali hubungi saya. Iya baik, makasih Bu ya sebelumnya ya, maaf ya saya udah dapetin, Ibu udah dengerin keluh kesah saya gitu ya. Makasih ya Bu. Sama-sama.